Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan membuat sebuah video, dimana video ini bukan membahas mengenai tentang proyektor atau review proyektor, tetapi video ini gue akan membuat sebuah klarifikasi, dimana gue ngerasa di channel kita ini sekarang mulai makin rame ya, secara subscribernya bertambah, tetapi juga banyak banget nih komen-komen positif maupun komen-komen yang negatif ya, yang sebenarnya itu bagi kita kritikan itu biasa. Tapi ada juga beberapa mungkin haters ya yang muncul akibat dari komennya saya waktu itu di salah satu tetangga lah, channel tetangga, yang dimana gue juga merupakan salah satu subscriber di channel itu sejak 7 tahun lalu. Oke, kita mulai dulu nih ya. Jadi pertama-tama gue mau minta maaf kepada Bang Dwi ya, selaku YouTuber dan juga pemilik channel dari Dwi Arsana, di mana dia sering membahas mengenai elektronika, dan juga dia punya kemampuan yang menurut saya mumpuni sekali untuk dalam membahas hardware. Nah, kebetulan kemarin sedikit ceritanya, gua itu lagi buka YouTube. Dan kebetulan gue ngelihat di bagian beranda gue itu terdapat satu video yang mengundang gue untuk gue ngeklik lah. Nah, akhirnya gue ngeklik dan kebetulan itu adalah channel Bang Dwi. Nah, ketika gue ngeklik, di situ Bang Dwi sedang mereview dari berdasarkan customer experience dari sebuah brand namanya XGODI dengan membahas proyektor HY320, di mana itu merupakan proyektor generasi penerusnya dari HY300 yang pernah kita bahas. Nah, karena di situ gue kebetulan juga ngelihat cara reviewnya Bang Dwi yang memang berbeda kiblat dari kita, karena cuma based on customer experience dan memang kurang mendetil, tapi it's okay sebenarnya. Di situ gue agak gregetan sebenarnya dari beberapa spesifikasi yang ditampilin oleh Bang Dwi di bagian deskripsi, walaupun gue sadar betul ya, pasti ini bukan murni Bang Dwi ngebeli produk tersebut. Gue yakin Bang Dwi ini di-endorse dari brand terkait, dan itu bukan langsung dari direct brandnya di China, melainkan dari distributornya atau importernya langsung. Nah, yang gue kebetulan terpancing untuk komen itu gara-gara gue greget banget ngelihat spesifikasinya yang ngaco abis, dan menurut gue itu perlu banget diteliti lebih dalam. Nah, jadi komen gue itu kayak begini nih. Oke, kalian udah lihat komen gue, mungkin agak sedikit menyebalkan ya buat orang yang nggak mengetahui gue dan apa yang gue lakukan dalam industri ini dan berapa lama pengalaman gue dalam industri ini. Mungkin ada sebagian yang bilang gue so pinter ke, atau so iya ke, atau apa ya, itu terserah dari kalian. Cuma maksud dan tujuan gue di sini adalah mengedukasi viewers, calon-calon pembeli agar tidak terbodohi dalam membeli sebuah produk yang menjanjikan hal-hal terlalu too good to be true. Nah, jadi gue kira ini untuk tidak menjadi perdebatan yang sangat panjang ya, karena lebih tepatnya gue sih berharap buat dapat membahas produk ini nantinya. Nah, jadi pertama-tama gue mau minta maaf dulu ya sama Bang Dwi, dan gue lihat dari hasil reply komennya Bang Dwi juga dengan bijaksananya mengakui salahnya di mana, dan Bang Dwi juga sangat bijak sekali dan kooperatif sekali untuk ngobrol sama gue di diskusi itu. Dan ada juga beberapa haters yang muncul, dan juga ada yang merasa terbantu dengan adanya tujuan diskusi tersebut terjadi ya, yang mungkin terlihatnya awalnya seperti debat, tapi sebenarnya nggak debat, tapi lebih ke arah diskusi aja sih, memberikan klarifikasi dan juga masukan. Dan buktinya juga ada kok, ada yang memang merasa terbantu. Kalian bisa lihat di bagian sini. Ya, kalian juga udah bisa ngeliat ya bahwa dalam diskusi kita itu nggak tujuannya itu buruk, tetapi juga bisa memberikan edukasi lebih ke para smart buyer ya, yang mungkin masih awam juga mengenai brand-brand proyektor, spesifikasinya, dan yang lain-lainnya. Adapun juga buat kalian, mungkin kalian mengetahui gua Erik Indra sebagai host di channel AIC ini, gue juga sering membahas beberapa proyektor, tepatnya ada salah satu proyektor kita yang viral, yaitu proyektor T2 mini. Di videonya maksudnya bukan proyektor kita, tapi yang kita pernah bahas karena terlalu parah ya menurut saya. Harganya itu dijual dari 600 ribuan sampai 1 jutaan ya. Tapi menurut gue itu banyak banget spesifikasi palsunya yang di overclaim, dan banyak banget brand yang mengaku-ngaku ya pemilik dari
produk tersebut, yang dimana produk itu udah terjual bebas OEM memang karena harganya murah, tetapi karena persaingan yang besar tersebut orang cuma pedulinya murah sehingga nggak ada penyediaan buat after salesnya, dan janji-janji palsu garansinya itu nggak ada yang bisa diklaim dan susah banget untuk diklaim karena memang mereka untungnya udah terlalu kecil, jadi mereka nggak bisa juga buat ngebantu kalian ngebantu hal-hal tersebut. Ditambah juga mereka nggak resmi ya di Indonesia, jadi banyak brand-brand aneh. Nah, kalian juga bisa lihat video kita tuh di bagian sini untuk T2 Mini. Nah, itu videonya. Kalian udah lihat videonya kayak gimana, kalian juga bisa langsung telusuri di channel kita mengenai video lengkapnya. Di situ kalian juga bisa melihat banyak banget orang-orang yang terbantu ya di channel kita, merasa dengan adanya review kita mereka jadi nggak jadi beli. Tapi bukan akhirnya kita mau memutuskan rezeki dari si penjual, tapi kita mau memutuskan rantai penipuan rantai kelicikan penipuan spesifikasi. Nah, ada salah satu komen juga yang menarik di T2 Mini itu, ada yang mengatakan bahwa HDMI yang ada di situ, HDMI portnya itu HDMI out, bukan HDMI in. Makanya kadang gue juga berpikir kok bisa ya ada proyektor kayak gitu, dan sorry banget gue lupa membahas di bagian situ dan lupa ngecek bahwa proyektornya itu perlu untuk kita testing juga HDMI portnya. Nah, ini ngaco banget ya, masa di dalam proyektor sendiri tapi pakainya HDMI out bukan HDMI in. Agak aneh banget, memang agak dablek dan bego sih menurut gua hal tersebut. Tapi ya udahlah, kita anggap itu angin berlalu. Dan gua sekali lagi minta maaf buat para netizen yang mungkin merasa terusik dengan bahasa gua yang menurut kalian agak senonoh atau kasar ya. Tapi itulah cara penyampaian dan ekspresi yang mau gua tekankan, bahwa ketidaksukaan gua atas penipuan-penipuan tersebut. Nah, gua ada rencana karena banyak banget dari kalian yang minta buat gua review satu produk lagi dari XGODI. Itu salah satu brand yang menurut gua cukup menyebalkan ya. Gua padahal udah minta endorse tuh di komen gua, tapi tetap gua nggak di endorse. Jadi karena banyak banget permintaan untuk Haya 320, gue memutuskan mungkin nanti gue beli produknya, akan gue review. Tapi buat memang kalian yang merasa gue salah dengan cara penyampaiannya dan memang kalian gak suka review gue, ya kalian bisa tekan tombol dislike di video ini, sehingga gue tahu banyak banget yang gak suka video yang gue berusaha untuk bantu kalian. Tapi buat kalian yang suka, kalian bisa langsung like video gue, berikan support kalian dalam bentuk subscribe, dan juga buat komen-komen yang kalian memang semisalnya butuh ilmu-ilmu terhadap review yang akan gue buat di Haya 320. Tapi kalau memang dislike-nya lebih banyak, maka gue mungkin gak jadi untuk buat video review tersebut. So, itu aja klarifikasi yang gue bisa sampaikan, dan mohon maaf juga kepada Bang Dwi ya, dan kepada para netizen. And see you in the next video.